Piye? Aduh. Sebuah kecelakaan baut terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 183 jalur B Menggala Tulang Bawang pada Rabu siang. Kecelakaan tunggal melibatkan minibus berpenumpang 9 orang dari satu keluarga. Udah dibel. Aduh, sabar deh. Aduh. Pada kejadian ini 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Mereka bernama Sukin 45 tahun, Sutoyo 49 tahun, Halimah 50 tahun, dan Linawati 35 tahun. 5 orang lainnya mengalami luka berat yakni seorang bayi berusia 1 tahun bernama Habibi, kemudian Halil Hanafi berusia 9 tahun, Leli Khalil berusia 40 tahun, Sudarsi 45 tahun, dan pengemudi minibus bernama Ahmad Kardinal 33 tahun. Para korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang dan Rumah Sakit Harapan Bunda di Lampung Tengah. Kecelakaan minibus yang berisi 9 orang dari satu keluarga ini terjadi saat mereka dalam perjalanan pulang ke Gisting Tanggamus, usai menghadiri acara hajatan di Mesuji, Lampung. Kuat dugaan pengemudi mengantuk dan mobil menabrak pembatas jalan hingga mobilnya ringsek dan terbalik. Lepas kendali, diperkirakan pengemudi mengantuk hingga menabrak guardrail pembatas jalan. Akibat kejadian tersebut mengalami 4 orang korban meninggal dunia. Kondisi sampai sekarang ini korban sudah dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Menggala dan Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Kecelakaan ini ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang. 4 jenazah korban kecelakaan di jalan tol tersebut telah dijemput keluarganya untuk dimakamkan di Gisting Tanggamus. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua kurir narkoba asal Pasuruan, Jawa Timur Rabu siang ditangkap Polda Lampung. Keduanya berinisial MN 27 tahun dan MR berusia 24 tahun. Dari keduanya polisi menyita hampir 1 kuintal sabu-sabu. Narkoba disita dari sebuah pool travel di Raja Basah, Bandar Lampung. Narkoba dikirimkan secara transit dari Medan tujuan Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengiriman 1 kuintal sabu-sabu ini dikendalikan oleh seorang narapidana yang mendekam di Rutan Pasuruan, Jawa Timur. Kedua kurir mendapatkan upah 200 juta rupiah. Barang buktinya sebanyak 97,6 kg berbentuk barang yang diduga sabu-sabu. Kemudian selanjutnya adalah uang tunai sebesar 202.900.000 rupiah. Polisi menduga hampir 1 kuintal sabu-sabu ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia melalui Sumatera Utara. Dugaan tersebut diperkuat karena narkoba dibungkus dengan kemasan produk teh asal Cina. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pengendali dan pemilik narkoba. Pelan-pelan Pak Daci. Atas perbuatannya, 2 kurir yang ditangkap terancam dengan hukuman mati. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pelan-pelan Pit. Rumah pedagang ayam boiler yang terletak di Kota Gajah, Lampung Tengah, Rabu dini hari digerebek polisi. Pemilik rumah bernama Harwenang, berusia 47 tahun, sempat membantah tuduhan polisi bahwa dirinya menyambi berjualan narkoba. Tersangka akhirnya tidak bisa mengelak lagi setelah polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu yang tercecer di lantai menuju dapurnya. Diduga, tersangka yang sedang tidur di ruang tengah sempat berusaha membuang narkoba saat mengetahui polisi datang.
Dari penggeledahan lanjutan di rumah tersangka, polisi kembali menemukan 6 bungkus sabu-sabu di atas pintu. Kami dapati tersangka sedang beristirahat. Kemudian pas kami melakukan penggeledahan, kami dapati ada 8 plastik klip dengan kristal putih diduga sabu. Kemudian kami amankan tersangka ke Mapolres Lampung Tengah. Barang bukti tersebut disembunyikan di mana oleh tersangka? Jadi kami dapatkan barang bukti tersebut di ventilasi di atas pintu belakang rumah tersangka. Kasus ini terungkap setelah aktivitas tersangka sebagai pedagang ayam boiler, namun di Sambi berjualan narkoba dilaporkan warga pada polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku narkoba tersebut dipasok oleh seorang bandar di Lampung Tengah yang kini masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Petugas Kejaksaan Negeri Kota Bumi Rabu petang menahan Kepala Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara bernama Sawaludin. Tersangka ditahan karena terlibat kasus dugaan korupsi dana desa pada tahun 2018 dan 2019. Tersangka ditangkap setelah 3 kali mangkir dari panggilan jaksa. Korupsi yang dilakukan oknum kepala desa ini, yakni mengurangi volume proyek pada pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa serta tidak menyetorkan pajak dana desa. Setelah kami tetapkan tersangka, kami ambil sikap untuk dilakukan penahanan rutan 20 hari ke depan. Nilai kerugian yang telah kami selesaikan ke inspektorat sementara adalah 105 juta. Indikasi penyimpangannya seperti apa, Pak? Nah, kami memfokuskan terhadap kedua hal. Yang pertama terkait fisik, volume, dan non fisik terkait dengan pajaknya. Bisa dijelasin, Marco, apa? Total kerugian negara ditaksir sebesar 105 juta rupiah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan karena diduga masih ada pelaku lain yang terlibat. Tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Kota Bumi, Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.